Selamat pagi adik bapak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini nak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Baiklah nak, kita akan melanjutkan materi kita di bab kedua, di mana bab 1 sudah kita selesai kita bahas, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Sekarang kita masuk di bab 2 tentang ketentuan. Ini ya, bab 2 tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita akan melihat di situ bagaimana pentingnya Undang-Undang Dasar itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Boleh kita lihat di situ ada gambar Undang-Undang Dasar 1945. Ini Undang-Undang Dasar yang saat ini masih berlaku di negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar yang telah diamandemen, di mana Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah ada 4 kali diamandemen. Tujuannya adalah untuk mendapatkan model pemerintahan yang baik, sehingga perlu diamandemen. Karena kalau hanya Undang-Undang Dasar yang dihasilkan tahun 1945 sudah ketinggalan zaman, sehingga perlu ada perubahan, ada pasal-pasal yang akan ditambah dan juga ada pasal-pasal yang harus dihilangkan. Itulah yang akan kita lihat nantinya. Baik, materi utama kita hari ini kita akan membahas tentang yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini boleh kamu lihat di situ wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ya, wilayah kesatuan negara Republik Indonesia, di mana wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari ada wilayah daratan dan ada wilayah lautan. Boleh kamu lihat di situ. Yang pertama di situ memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, memetakan ya. Kita petakan. Ini dia memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dari situ boleh kita lihat, kita amati gambar 22, di mana di situ di dalam gambar 22 itu ada peta tentang wilayah negara Indonesia. Ini peta wilayah negara Indonesia. Dari peta itu kita lihat sungguh begitu luas dan strategisnya wilayah negara Indonesia yang merupakan anugerah daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, strategis ada di situ Pulau Sumatera. Ini Pulau Sumatera, kedua Pulau Jawa, ketiga Kalimantan, keempat ini Sulawesi, kelima ini Papua. Ini pulau yang besar di Indonesia. Tetapi ada nanti pulau-pulau kecil, ribuan lagi pulau-pulau kecil. Yang kita perhatikan hanya pulau yang besar ini saja dulu. Baik, kita lanjut kembali. Kita di situ ada berkaitan dengan wilayah negara Indonesia. Kita lihat di situ ini ya. Nah, berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, di mana di situ pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda. Nah, itu deklarasi Juanda yang mana di situ menyatakan bahwa segala perairan di sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bagian yang wajar dari kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi kita bangga memiliki wilayah, dan inilah pencetusnya Bapak Sinur Juanda, dia menjadi pahlawan nasional. Baik, kita lanjutkan lagi di situ sesuai dengan hukum laut. Nah, di situ ada hukum laut di sini, boleh kamu perhatikan nak, di mana hukum laut disepakati oleh PBB tahun 1982 ya, 82. Pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Jadi sudah disahkan menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Ini boleh kamu lihat di situ apa itu laut teritorial atau wilayah
12 mil laut, kedalaman penuh, negara ada di situ, boleh kamu lihat. Negara pantai, negara pantai, juga laut lapisan. Nah, ada zona ekonomi eksklusif. Semuanya dituliskan di sana dalam hukum konvensi. Jadi berdasarkan gambar tersebut, nih, pembagian wilayah dalam penggolongan sumber daya alam di laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Jadi berdasarkan gambar di atas tadi ini, boleh kita lihat di situ, maka wilayah laut Indonesia dapat dibagi atau dibedakan ke dalam 3 macam. Nah, pertama itu A, zona laut teritorial, di mana zona batas teritorial ini garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis-garis ke arah laut lepas. Itu tentang itu. Lebih dalam nanti boleh kamu baca di situ. Apa itu zona laut teritorial. Yang B, ada juga zona landas kontinen. Nah, ini zona landas kontinen, yaitu dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Itu ya, zona landas kontinen. Yang ketiga atau C, yaitu zona ekonomi eksklusif. Nah, ya, zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil. Nah, 200 mil. Ini 200 mil di situ. Ini 200 mil. Laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapatkan kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif, pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip hukum laut internasional. Itulah tentang materi kita hari ini. Kita sudah memetakan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah memetakan betapa pentingnya kita sebagai bangsa Indonesia mencintai bangsa kita. Lewat itu semakin kita bisa memberikan sumbangsi untuk kemajuan bangsa dan negara. Demikianlah pertemuan kita hari ini, Besar harapan anak didik kami memahami dari penjelasan Bapak hari ini. Baiklah, sebelum Bapak tutup, saya akan berikan 3 soal untuk kamu kerjakan dan nanti kamu antarkan ke sekolah. Yang pertama, jelaskan pengertian zona laut teritorial. Yang pertama ya anak ya, jelaskan pengertian zona laut teritorial. Yang kedua atau B, jelaskan pengertian zona laut kontinen. Ya, zona laut kontinen. Yang C ataupun yang ketiga, jelaskan pengertian zona ekonomi eksklusif atau dalam kurung ZEE. Baik, demikianlah pertemuan kita hari ini yang begitu singkat. Bapak percaya kita tetap semangat. Saya sudahi dengan ucapan selamat pagi.